Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Isnaini Nur Hanifah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan supervisi, di mana pada kali ini di sebelah kiri saya ada Bu Arifah sebagai coach, kemudian dan di sebelah kanan saya ada Bu Rea sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai kegiatan supervisi untuk sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Baik Bu Arifah, untuk memulai kegiatan supervisi pada pagi hari ini akan kita mulai dari kegiatan pra-observasi. Di sini kita akan berbincang dulu tentang kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Arifah. Bagaimana Bu kabar hari ini? Saya baik, alhamdulillah Bu, sehat. Bu Isna bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Arifah, sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini saya akan bertindak sebagai supervisor. Sebelumnya kita diskusikan dulu ya Bu ya, rubrik penilaian percakapan coaching pada pagi hari ini. Ya. Di rubrik kali ini coach menerapkan paradigma coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari diri coachee nanti ya. Untuk kegiatan ini kompetensi inti apa yang akan dicapai oleh Bu Arifah? Kompetensi inti coach saya sebagai coach di sini, yang pertama adalah hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot supaya nanti coachee yang sedang menghadapi masalah dapat memaksimalkan potensinya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, berarti ada 3 kompetensi inti ya, yang tadi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah Bu Arifah sudah siap dengan rubrik ini? Ya, sudah siap. Ya. Untuk 3 kompetensi tadi yang sudah dijelaskan, manakah yang perlu Bu Arifah kembangkan? Saya akan mengembangkan fokus pada kehadiran penuh. Kehadiran penuh, gitu ya. Kemudian indikator ketercapaian apa dari tujuan coaching ini? Indikator ketercapaiannya ketika coachee saya nanti dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan potensi yang dia miliki. Baik Bu Arifah, kita berarti sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Kita sudah menyepakati bagian mana yang akan Bu Arifah kembangkan. Semoga nanti Bu Arifah bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga nanti dari diri coaching itu menemukan manfaat dari kegiatan coaching pada pagi hari ini. Begitu Bu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini, pada tahap ini kita akan memulai pada tahap observasi, yaitu kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Arifah sebagai coach dan Bu Rea sebagai coachee. Maka dimulai saja langsung Bu Arifah dan Bu Rea, monggo. Baik, terima kasih. Akan segera kita mulai. Permisi Bu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rea. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebetulnya kabar saya baik Bu, cuma gimana ya? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada jenengan. Oke, kalau begitu sebelum Bu Rea menyampaikan lebih lanjut, sekarang Bu Rea coba cari posisi duduk yang paling enak. Baik Bu. Jadi supaya Ya, Bu. ngobrol-ngobrol kita hari ini itu jadi terasa nyaman, terus kita bisa berpikir secara jernih, dan apa yang Bu Rea rasakan itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Masya Allah, kayaknya saya merasa tidak salah orang untuk bercerita Bu. Oke, ya. Tapi sebelumnya Bu, saya mau bertanya dulu. Kira-kira dari pertemuan kita coaching hari ini, apa sih yang ingin kita capai? Saya inginnya hari ini nanti setelah saya bercerita
ke Bu Arifah, setidaknya saya merasa lega. Kemudian saya sudah menyampaikan apa yang jadi apa ya, ya istilahnya saya ya pikiran mungkin Bu Arifah menganggapnya sepele, tapi menurut saya kok sepertinya saya itu butuh seseorang untuk bercerita dan apa ya, saya akan lebih bersyukur lagi ketika nanti kita bisa menemukan solusi, Bu. Jadi saya ada satu permasalahan dan semoga nanti Bu Arifah bisa membantu saya untuk ya menemukan solusi gitu, Bu. Oke, jadi saya menangkap dari apa yang Bu Rea katakan tadi. Pertemuan kita kali ini adalah Bu Rea itu sebenarnya ingin menyampaikan unek-unek yang selama ini dirasakan. Kemudian yang kedua, Bu Rea mempunyai tujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, betul ya Bu Rea? Sangat betul, Ibu. Nah, lalu dari permasalahan yang Bu Rea hadapi, kira-kira tujuan akhirnya atau indikator keberhasilannya seperti apa? Kita sudah menemukan solusi, Bu. Jadi saya terbersit ide atau saya harus melakukan itu. Jadi kita sudah menentukan tujuan dari pertemuan kali ini dan Bu Rea juga sudah tahu hasil akhir dari pertemuan ini apa, yaitu mencari solusi atau adanya solusi atas permasalahan yang Bu Rea hadapi. Nah sekarang saya ingin tahu dulu, coba ceritakan lebih lanjut kira-kira apa yang Bu Rea rasakan dan masalah seperti apa yang sedang Bu Rea hadapi. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih dan maaf kalau saya mengganggu ya, Bu, karena saya harus mengurangi istirahat Ibu untuk mendengarkan saya bercerita, Bu. Jadi awalnya mungkin bagi kita ini sepele ya, Bu, karena saya adalah wali kelas 10, Bu. Aduh. Beberapa anak itu hampir selalu, bahkan menurut saya itu hampir 50% anak tidak melakukan piket. Yang ada akhirnya itu tuh, Bu, kelas itu tuh setiap saya masuk, saya kan punya 5 JP ya, Bu, punya 5 jam belajar di kelas tersebut. Saya wali kelas, saya punya 5 jam, itu kan banyak ya jamnya ya, satu minggu kita ketemu sama anak 5 JP itu kan selalu panjang ya. Kelas itu hampir selalu tidak rapi dan bahkan banyak sampah. Awalnya seperti ini, sekolah mencanangkan sekolah adiwiyata. Dari pihak sarana prasarana, karena ini mengajari anak untuk bertanggung jawab atau kita memang mengedukasi anak tentang sampah, karena sampah itu kan masalah yang sangat menurut saya itu bisa jadi masalah yang besar ya, karena ternyata beberapa kali kita diprotes dari pihak warga karena sekolah kita itu berdekatan dengan perkampungan ya, dengan kampung, maka dari pihak RW itu tuh telepon ke yang Pak RW kenal atau penjaga sekolah kan biasanya merasa bahwa sampah di sekolah kita itu tuh ngawul-ngawul, apa ya bahasa Indonesianya ya, terbang-terbang semacam itu, iya, dan menimbulkan bau. Padahal pemilahan sampah itu sudah dilakukan oleh tim kebersihan, tapi ternyata itu tidak cukup. Nah, akhirnya dengan itu tim manajemen sekolah mencanangkan bahwa tempat sampah itu memang ditiadakan, sehingga di sekolah itu sudah tidak ada tempat sampah dan di depan kelas sudah tidak ada tempat sampah, sehingga sampah itu yang mengelola adalah anak-anak sendiri, siswa-siswa sendiri. Nah, di kelas saya ini udah nggak mau piket. Kalau nggak mau piket, sampah-sampah kan nggak terbuang, Bu. Nah, otomatis di kelas itu kan semacam sumber penyakit ya, karena nggak ada sampah nggak dibuang, ada sisa makanan yang ada di situ, belum lagi kalau cup yang
sisa itu Iya, numpuk. Terus habis tumpukan itu gitu ya? iya terus habis itu yang parah lagi adalah beberapa guru kan akhirnya notice ya, akhirnya melihat bahwa ya ampun 11-10 walinya sopo. Ternyata ternyata walinya saya, kemudian ini kok anak-anak nggak pernah membersihkan kelas agak bau, terus bukan agak lagi bau ya, nggak nyaman, AC-nya mati sehingga pengap di dalam, terus nggak bersih, nanti kesehatan anak-anak bagaimana Bu? Dan kemudian puncaknya adalah kemarin saya dipanggil kepala sekolah karena mungkin bagi kepala sekolah saya tidak becus gitu sebagai wali kelas untuk mengorganisasi anak agar anak mau piket itu tadi Bu. Padahal ya kalau ketika saya masuk saya selalu pasti bilang ke anak, sudah piket atau belum, ini sudah dirapikan atau belum, tadi kemarin piket tidak, dan lain sebagainya. Dan saya juga melihat bagaimana waktu jam saya anak-anak itu akhirnya mau piket, tapi kalau nggak ada saya otomatis mungkin karena wali kelasnya ya, jadi mereka tuh manut gitu. Tapi untuk yang ke guru yang lain, pelajaran yang lain, mereka kan akhirnya yang malas atau nggak tahu ya Bu ya, nggak ada greget untuk mereka itu membersihkan rumah mereka sendiri atau lingkungan mereka sendiri. Padahal saya sudah wanti-wanti kalau ini tuh kan kalian di sini tuh seharian penuh. Kalau kalian nggak membersihkan kelas, nanti kesehatan kalian bagaimana? Kan kalian sendiri yang harus aware terhadap kesehatan semacam itu. Saya terus saja ngomong kayak gitu, tapi menurut mereka mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya tipikal anak-anak sekarang mungkin ya. Saya jadi kita apa meneh, karena saya harus kayak gimana lagi ketika menghadapi anak-anak yang semacam ini. Apakah saya benar-benar harus yang marah-marah setiap hari atau tapi kan nggak boleh ya Bu ya. Dan bagaimana kira-kira saya cuma itu saya jadi maksudnya kan jadi nggak enak sama guru-guru yang lain pada protes, bahkan beberapa saya sampai dengar kelas apa kebun binatang gitu Bu. Terus saya ya Allah astagfirullah, di kelasku ya kayak aku main ngomong gitu ya baik-baik saja, tapi kok di kelas saya nggak bisa mengajak anak-anak untuk ini gitu ya gitu Bu. Gimana Bu? Ya, saya bisa merasakan apa yang dirasakan guru ya, karena tadi saya menangkap bahwa permasalahan siswa Korea itu adalah tidak mau piket, sedangkan tidak mau piket itu berdampak pada hal lain seperti dinotis guru, ditegur kepala sekolah, bahkan lingkungan sekitar juga sudah mulai menegur seperti itu, sehingga dalam hati Korea mungkin terjadi keresahan gitu ya. Sangat besar. Mungkin Korea menjadi tidak percaya diri karena merasa kok seperti tidak bisa iya Bu, saya itu ya. Nah, dari permasalahan itu di Korea pernah tidak Korea itu bertanya kepada anak-anak, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu tidak mau piket? Diem aja Bu. Kalau ditanya dia, iya. Tapi sebenarnya Korea sudah mencoba bertanya ya. Sudah. Jadi mungkin malas gitu mungkin ya anak-anak gitu ya. Mungkin atau karena saya tanyanya pakai nada marah-marah ya Bu ya. Kenapa sih kalian nggak mau piket? Terus mereka diem aja. Pernah ditanya tapi dengan nada marah sehingga anak-anak mungkin merasa Korea marah-marah terus, tapi tidak memberikan jawaban yang pasti. Ya. Lalu apa yang sudah Korea lakukan untuk situasi itu? Kemudian kan waktu saya marah-marah itu kan anak-anak cuma diem aja. Terus habis itu kalau jam saya kan akhirnya bersih ya Bu. Jam saya saja loh. Jam lainnya guru-guru masih komplain yang lainnya. Sampai kemudian saya dipanggil itu tadi. Nah, tapi saya sudah berusaha juga anak-anak ayo kita susun kembali keyakinan kelas milik kita gitu. Mengerjakan piket atau menaati
jadwal piket masing-masing. Itu sudah ada di keyakinan kelas Bu. Tapi ya gimana ya, kalau saya mau bilang saya hampir memberlakukan ya nggak piket denda 5.000 gitu. Tapi ya kan nggak boleh ya Bu ya. Jadinya sehingga saya juga ya udah mengalir begitu aja terus sampai akhirnya kan saya yang dipanggil itu tadi Bu. Ya, kalau saya lihat di sini sebenarnya Bu Ria itu sudah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah itu. Nah, dari tindakan yang sudah Bu Ria lakukan dengan cara kalau tidak salah tadi menanyakan tentang keyakinan kelas, ya, terus kemudian menegur secara langsung, gitu. Ada tidak perubahan dari anak-anak? 1-2 berubah Bu, tapi nggak bisa yang langsung instan semuanya langsung berubah gitu. Jadinya kan saya kan berharapnya semuanya langsung 36 siswa ini tuh langsung ya besok piket lah, terus kelasnya bersih, terus habis itu testimoni dari guru-guru yang lainnya itu langsung ya wah sekarang 11-10 rajin dan kelasnya bersih wangi kayak gitu. Harapan saya kan seperti itu, tapi nyatanya kan proses ini tuh benar-benar ada Bu, sehingga yang saya lihat ya 1-2 anak yang berubah, tapi yang lainnya juga masih belum. Dalam prosesnya ada nggak hambatan yang Bu Ria hadapi? Ya itu mungkin ya anak-anak itu nggak terbiasa di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, sehingga merasa bahwa menyapu itu apa toh, kemudian membuang sampah itu apa toh, dan ketika saya sudah mencoba untuk, saya pernah Bu di kelas itu jam pertama saya yang menyapu, kemudian memisahkan sampah. Jadi sampahnya saya pisahkan antaranya bisa sampah plastik, kemudian sampah yang anorganik dan organik dan lain sebagainya. Sudah saya beri contoh. Tapi tetap saja ya hambatannya ya itu berarti males kan Bu. Maksudnya mereka terbiasa sehingga jadinya nggak mau melakukan di sekolah. Kalau saya lihat di sini sebenarnya Bu Ria itu sudah bagus ya, memberikan contoh teladan supaya anak-anak mengikuti dengan cara menyapu kelas, memilah sampah, gitu. Tapi pada kenyataannya belum ada perubahan yang signifikan. Nah, kalau menurut Bu Ria, jika di skala 1-10 posisi anak-anak saat ini berkaitan dengan kedisiplinan piket itu berada pada posisi berapa? 6 minggunya. Posisi dengan tindakan yang sudah Bu Ria lakukan, yang berubah hanya 1-2 orang itu berada di posisi 6. Cita-cita Bu Ria ingin meningkatkan sampai posisi berapa? Saya berharap paling enggak 2 bulan yang akan datang jadi 8 Bu. Oke, Ya. posisi 8. Lalu untuk berada di posisi 8, hal apa lagi yang akan Bu Ria lakukan? Ya sudah, saya artinya harus greteh ya Bu ya. Maksudnya saya yang harus sabar untuk terus mengingatkan anak-anak dengan ya tiap hari mungkin saya akan memberikan secara kultural ya Bu, mungkin WA ke grup kelas, kemudian ya kita sabar untuk mengingatkan bahwa ayo piket, terus dengan ini loh keyakinan kelasmu, dengan pokoknya kan mengingatkan keyakinan kelas yang membuat kan kalian sendiri, sehingga sebisa mungkin kalian yang akan melakukannya karena kalian juga sudah mengusulkan keyakinan kelas, sehingga saya yakin keyakinan kelas itu akan kalian lakukan sendiri semacam itu Bu. Ya. Saya lihat di sini luar biasa sekali. Bu Ria sudah menemukan beberapa solusi dan bahkan sudah melakukan tindakan walaupun belum
Selasa ya si D, si E, si F dan sebagainya. Saya yang akan mengingatkan, nanti saya akan mungkin ya Bu, bisa tidak kalau misalkan saya mencoba untuk seperti ini. Saya amati dari misalkan dari 5 anak yang piket di hari Senin misalkan, atau 6 anak ya 6 atau 5 anak yang piket di hari Senin itu, siapa saja yang tidak piket, siapa saja yang piket. Mungkin dari situ saya akan diagnosa, saya akan lihat siapa saja. Nanti mungkin yang tidak melakukan piket itu saya panggil satu persatu, mungkin untuk saya tanyai kenapa mereka tidak mau piket semacam itu. Jadi dari ketiga alternatif solusi yang saya munculkan tadi, ada satu prioritas yang akan segera dilaksanakan, yaitu mengingatkan ulang itu, kemudian membuat list siapa yang piket, siapa yang tidak piket, kemudian ditindaklanjuti secara pribadi. Lalu dalam proses ini, siapa yang akan kemudian libatkan untuk mensukseskan tujuan Korea ini? Otomatis saya membutuhkan anak-anak ya, membutuhkan peserta didik saya dan saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya yang mengajar di kelas saya, karena mereka juga akan menjadi kontrol bagi anak-anak. Oh, siapa yang tidak, dan mereka dapat melapor kepada saya sehingga saya bisa menindaklanjuti seperti itu Bu. Bisa saya melakukan seperti itu ya Bu ya. Bisa sekali Bu, justru itu luar biasa sekali, karena memang kita perlu kolaborasi untuk membiasakan budaya positif kepada anak, khususnya pada permasalahan budaya baik terkena disiplin piket seperti itu. Nah, dari rencana budaya ini kira-kira pemimpinnya seperti apa yang akan budaya laksanakan? Ya, saya akan konsisten melakukan rencana saya, dan sebisa mungkin saya sabar untuk melakukan. Jadi budaya akan selalu konsisten, konsisten mengingatkan, dan lebih sabar, karena memang untuk merubah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya betul. Perlu proses yang mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Tapi saya yakin pasti dengan kegigihan Korea, dengan komitmen Korea tersebut, anak-anak akan pelan-pelan berubah. Lalu kapan Korea akan melakukan eksekusi? Mulai besok, dan targetnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dalam 2 bulan, karena nggak bisa langsung tadi ya Bu ya. Jadi 2 bulan ini saya sudah ya menyelesaikan, anak-anak sudah mapan lah untuk piket dan lain-lain. Itu sih Bu. Tindak lanjut apa kira-kira Korea setelah Korea nanti berhasil, misalkan satu alternatif sudah dilakukan dan berhasil, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin saya akan memberikan reward, atau kan kalau ini kan bukan rewardnya kan nggak cuma 1 ke 2 anak ya Bu ya, tetapi untuk 1 kelas, karena ya artinya kan anak-anak sudah punya tanggung jawab, sudah mau melaksanakan kedisiplinan dan lain sebagainya. Itu sih, jadi saya harapannya anak-anak sudah paham arti tanggung jawab dan kedisiplinan tersebut. Oh, luar biasa sekali. Kalau saya lihat di sini, Korea tadi sudah dapat secara terbuka menceritakan permasalahannya, kemudian secara mandiri bisa menentukan kira-kira alternatif pemecahan masalahnya apa saja. Kemudian Korea juga sudah bisa mengambil satu pemecahan yang diprioritaskan, dan yang lebih penting lagi adalah tahu kapan itu akan dilaksanakan dan tindak lanjut apa yang nanti akan dilakukan Korea. Saya kira di sini Korea sudah dapat mendapatkan solusi dari permasalahan Korea secara logis. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan tidak? Saya merasa lega Bu. Saya lega, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya tidak salah memilih untuk teman bercerita Bu. Saya merasa permasalahan yang saya anggap, yang mungkin kita agak sepele ini, tapi imbasnya kemana-mana, jadi saya semangat untuk melakukan mendampingi anak melakukan
pada kegiatan coaching pada pagi hari ini tadi kan Bu Arifah ingin mengembangkan pada kompetensi inti kehadiran penuh. Ya di sini tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Arifah hadir penuh mendengarkan segala apa yang dikeluh kesahkan oleh Bu Rea, kemudian mendengarkan, kemudian bisa dari situ Bu Arifah dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rea, sehingga dari itu bisa mengarahkan kepada Bu Rea untuk bisa memiliki ide atau gagasan ke depan sehingga membuat kelasnya bisa lebih bertanggung jawab seperti itu ya. Kemudian di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Arifah dalam coaching kali ini? Mungkin untuk coaching yang akan datang saya akan mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu. Jadi tadi saya fokus pada kehadiran penuh, mungkin selanjutnya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Sehingga dengan demikian saya harap solusi yang permasalahan yang dialami oleh coaching itu benar-benar dapat saya tidak salah paham begitu, sehingga ketika mengarahkan coaching untuk mencari solusinya saya juga akan melakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Ya begitu, terima kasih Bu Arifah sebagai coach pada coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang tadi ingin dikembangkan. Tadi kan kehadiran penuh, kemudian Bu untuk kegiatan coaching yang selanjutnya Bu Arifah akan mengembangkan 2 kompetensi inti dari coaching yang lainnya seperti itu, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching seperti itu. Baik Bu Arifah, sudah baik coaching pada pagi hari ini, semoga coaching selanjutnya bisa lebih baik dari coaching saat ini. Ya, terima kasih Bu.